Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, selamat pagi, Shalom. Kita berjumpa kembali di dalam program Sarapan Rohani Jemaat Jalan yang Biar Base. Pada hari ini Selasa 19 Agustus 2025. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebelum kita akan memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, marilah kita melandasinya dengan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami sungguh mengucap syukur Bapa atas berkat kasih penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Terlebih lagi Engkau telah membangunkan kami pada pagi hari ini di hari-Mu yang baru. Bapa, kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, namun sebelumnya izinkanlah kami untuk membaca dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, sehingga firman-Mu inilah yang menjadi bekal kami dalam kami melaksanakan aktivitas kami pada hari ini. Bapa, Engkau urapi anak-Mu yang telah Engkau perkenankan untuk membawakan kebenaran firman-Mu, sehingga otoritas-Mu lah yang terjadi dan kebenaran akan firman Tuhan dapat tersampaikan bagi setiap kami, dan Engkau memampukan kami untuk mengerti lebih lagi untuk melaksanakan kebenaran akan firman-Mu di setiap langkah laku kami ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami semua sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang merupakan firman yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, renungan yang pada hari ini kita ambil dari 2 ayat dalam Puji dan Janji. Yang pertama dalam Yesaya 51 ayat 6 dan 1 Korintus 13 ayat 10. Yesaya 51 ayat 6, firman Tuhan berkata, "Langit lenyap seperti asap, bumi memburuk seperti pakaian yang sudah usang, dan penduduknya akan mati seperti nyamuk. Tetapi kelepasan yang kuberikan akan tetap untuk selama-lamanya, dan keselamatan yang daripadaku tidak akan berakhir." Kemudian firman yang kedua dari 1 Korintus 13 ayat 10, "Jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap." Demikian Bapak Ibu, 2 bacaan firman Tuhan untuk tema pada renungan pagi hari ini diberi tema, jangan fokus pada yang sementara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hidup seringkali seperti sebuah perlombaan. Dalam perlombaan, semua orang berusaha mengejar dan menjadi juara. Banyak orang berlomba-lomba untuk memiliki jabatan, mengumpulkan harta yang berlimpah, menerima pujian, dan memiliki kenyamanan hidup di dunia. Semua yang dunia tawarkan memang nampak indah dan menggiurkan, namun ternyata semua itu bersifat sementara. Semua yang menjadi fokus kita saat ini sewaktu-waktu dapat pergi, baik itu pasangan, keluarga, pekerjaan kita, usaha, jabatan, ujian, dan yang lain sebagainya. Nabi Yesaya mengingatkan bahwa langit akan lenyap seperti asap, bumi akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang, bahkan penduduknya akan mati seperti nyamuk. Hal ini menggambarkan bahwa semua yang terlihat dan semua yang ada akan berakhir pada waktunya. Akan tetapi, Nabi Yesaya mengatakan bahwa ada satu hal yang tidak akan pernah lenyap dan berakhir, yakni kelepasan dan keselamatan daripada Tuhan.
Ini menguatkan iman kita untuk tidak melekat pada segala sesuatu yang sifatnya sementara. Rasul Paulus pun menegaskan bahwa apa yang kita miliki sekarang hanyalah sebagian dan belum sempurna, sebab kesempurnaan hanya milik Tuhan. Rasul Paulus mengatakan bahwa akan ada masanya di mana yang sempurna, yaitu Kristus, itu akan datang memulihkan segala sesuatu dan menggantikan semua yang sementara. Marilah kita menyadari bahwa hidup kita belum sempurna dan dekatkanlah hati kita kepada Sang Pemilik kesempurnaan itu, agar kita boleh terus merasakan kasih yang sempurna dari Tuhan. Firman Tuhan ini hendak mengingatkan kita untuk tidak berfokus pada hal yang sementara dan tidak sempurna itu, melainkan kita diingatkan untuk memusatkan hidup dan pengharapan kita kepada Tuhan. Di dalam Tuhan sajalah kita akan menerima pemulihan yang sempurna dan hidup yang bermakna. Oleh karena itu, berlombalah untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya dan marilah menikmati keselamatan yang telah diberikannya. Amin. Demikian firman Tuhan yang dapat kita dengar pada pagi hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa sehingga kita dimampukan untuk melakukan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, Tuhan kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa untuk ucap syukur dan berterima kasih atas kebenaran firman-Mu yang telah Kau anugerahkan bagi setiap kami pada pagi hari ini ya Bapa. Kami mohon Kau memberikan kami kekuatan untuk dapat melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam aktivitas kami di sepanjang hari ini ya Bapa. Ajarkanlah kami senantiasa untuk menjadi berkat bagi setiap orang yang ada di sekitar kami, dan mampukan kami melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami dengan setia, penuh kerendahan hati, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Ajarkanlah kami untuk selalu dekat kepada-Mu ya Bapa dan senantiasa berjalan di terang kasih Kristus. Sehingga ya Bapa, hanya kebenaran dari firman Tuhan yang dapat kami tampilkan dalam kehidupan kami, agar kami tidak ego dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami tidak mengejar hal-hal duniawi yang berlebihan, tetapi kami senantiasa mengucap syukur atas penyertaan Tuhan, karena setiap apapun yang ada di dalam keluarga kami, dalam kehidupan kami, kami yakin dan percaya itu semua adalah berkat dan anugerah Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Bapa, pada pagi hari ini kami berdoa bagi jemaat Tuhan dalam yang Ambian Base. Pada saat ini, jika di antara kami ada yang mengalami kelemahan tubuh, baik itu karena faktor usia maupun karena sakit penyakit ya Bapa, kami membawa dalam tangan-Mu, dan kami yakin dan percaya Engkau menilik setiap kami, Engkau merawat setiap kami, Engkau memberi penghiburan bagi setiap kami, sehingga sungguh damai sejahtera Tuhan serta atas kami yang dalam kondisi kelemahan tubuh karena faktor usia. Engkau memberkati dengan penghiburan yang sejati, sehingga di dalam keterbatasan mereka hanya ungkapan syukur dan pujian yang dinaikkan kepada Tuhan. Demikian juga untuk saudara kami yang mengalami sakit,
Kami yakin dan percaya pada waktu Tuhan Kau akan menyembuhkan setiap kami, hingga pada waktunya kami dapat berkumpul kembali untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa, kami juga berdoa bagi setiap keluarga, bagi setiap kami, anak-anak-Mu, dan yang Engkau memberikan bagi setiap kami kekuatan, kesehatan, sehingga kami mampu melakukan tugas tanggung jawab kami serta pelayanan kami dimanapun Engkau mempercayakan kami berada ya Bapa. Engkau memberkati pekerjaan kami, Engkau memberkati keseharian kami. Demikian juga ya Bapa, kami berdoa untuk setiap pergumulan, permasalahan yang ada di masing-masing keluarga. Kami yakin dan percaya Tuhan mengizinkan itu semua demi pertumbuhan iman kami dalam kehidupan kami kepadamu. Kau hadir sehingga setiap permasalahan yang kami alami dapat diselesaikan dengan baik seturut dengan kehendak Bapa. Tuhan surga, kami juga berdoa bagi setiap anak-anak-Mu, hamba-hamba Tuhan yang memberi diri untuk melayani jemaat-Mu dalam kasih ya Bapa. Kami berdoa bagi Ibu Pendeta, Bapak Ibu Majelis, serta penata layan, setiap pengurus kategorial dan komisi berserta keluarga kami semua. Berilah kami kekuatan, berilah kami kerendahan hati dan hati seorang hamba, sehingga kami mampu melayani jemaat Tuhan dengan ketulusan hati, dan hati kami benar-benar tertuju kepada Tuhan. Pujilah nama-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa bagi gereja-Mu Gelang Minyak Ambian Base. Tuhan Kau berkati setiap program, setiap rencana kami ke depan. Kiranya setiap program dapat kami laksanakan seturut dan kehendak-Mu ya Bapa. Demikian juga ya Bapa, kami berdoa untuk Sinode GKPB. Kami berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang memberi diri untuk melayani setiap pendeta, setiap majelis, bisop, dan semua jajaran sampai pada staf. Kami membawa ke dalam tangan Tuhan, Tuhan yang memberi kekuatan, kesehatan, sehingga setiap anak-anak-Mu dapat melakukan tugas tanggung jawab sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga hanya nama Tuhanlah yang senantiasa dipermuliakan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk bangsa dan negara kami, Pulau Bali, di mana kami tinggal di dalamnya. Kau kiranya memberkati setiap pejabat-pejabat dari pusat hingga daerah. Kau berkati dengan hikmat dan kebijaksanaan, sehingga setiap kebijakan-kebijakan yang diambil sungguh dapat membawa kedamaian, kesejahteraan bagi bangsa kami, dan hanya nama Tuhanlah yang senantiasa dipermuliakan. Bapa, demikian permohonan kami dan ungkapan syukur ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, demikian firman Tuhan untuk hari ini. Selamat beraktivitas sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.